Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kitabul Hikam Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Sebelum memulai membaca hikam, harus ada keterangan tentang Imam Ibn Athaillah, pengarang hikam, dan tentang kitab hikam. Saya mendengar tentang Imam Ibn Athaillah ini dan hikam beliau mulai zaman Syekhuna al-Imam Al-Hafidh Al-Musnad Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, tahun-tahun antara 85-91 itu. Kalau pengajian thariqah, terkadang suatu imam menyelipi nasihat-nasihat thariqah dengan Ghalib bin Athaillah, dan itu tidak satu kali. Kemudian waktu belajar di kelas, yang dimaksud kelas di Darul Hadis ya durus mu'allimin, Mu'allim Abdul Mu'aid, Mu'allim Dimyati, dan lain-lain. Saya mulai dengar itu tentang kitab hikam. Malah dikatakan tidak bisa mengajar hikam kalau bukan orang yang sudah tinggi tasawufnya, tidak bisa mengamalkan hikam kalau orang belum tinggi tasawufnya. Ada rasa takut, gara-gara dengar gitu jadi takut. Wah, ini berarti bukan kelas saya gitu, tuh hikam ini. Terus saya dengar waktu itu ada Kiai Fulan di Malang ngajar hikam, itu aja komentar ulama-ulama, ustadz, loh kok itu ngajar hikam sih, padahal kayaknya belum pas, kan tinggi kitab itu. Udah gak berani saya megang-megang hikam. Tapi di hati itu gak hilang ingatan tentang hikam. Sewaktu Ayyam Al-Allama Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Malang, rumah beliau di Jalan Raya Langsep, itu ada Ustaz jiran Darul Hadis yang ngaji ke Sayyid Muhammad. Cerita sama saya, beliau baca hikam. Sayyid Muhammad Maliki ngajar hikam. Terus ini lagi ada keterangan tentang hikam. Waktu ada satu kiai apa gus gitu, saya tahu namanya Fulan lah, nggak usah disebut, di daerah Pasuruan ya. Ini cerita zaman saya di Darul Hadis ya, kisaran tahun 85-91 itu. Itu dituduh
aliran sesat dalam ilmu tauhid. Itu waktu saya ketemu kerabat beliau, kiai juga. Saya tanya, loh katanya fulan itu dituduh gini. Enggak, itu sama saya ngaji hikam kok. Muncul lagi nih kata-kata hikam. Artinya apa? Kayak kitab yang menjadi marja gitu. Kalau orang sudah ngaji itu berarti tasawufnya udah top. Kalau orang udah ngaji itu berarti tidak sesat. Tapi memang tidak sepopuler Ihya di Darul Hadis. Kalau Ihya kan Syaikh Imam sendiri yang ngajar kan, Habib Abdullah bin Faqih. Di Buya juga Bandung, Ihya kan dipakai pelajaran. Sampai selepas zaman Syaikh Imam sudah wafat, saya sudah ngaji ke Tegal. Nah, muncul lagi nih hikam ini. Waktu itu Kiai Hasani bawa nuskhah hikam yang diterjemah Jawa, sama ada yang sama Kiai Misbah, satunya lagi sama Kiai yang wali besar itu Jawa Tengah, siapa namanya itu. Nanti insya Allah ingat tengah-tengah keterangan, masih lupa saya namanya. Ada dua itu, ada yang karangannya Kiai Misbah, itu saya punya nuskhahnya juga, sama Kiai ini, Kiai Solen Darat ya. Cerita Kiai Hasan gini tentang hikam. Mulai penasaran saya, ada apa ajib ini hikam ini. Sampai Kiai Hasan mimpi. Kiai Hasan itu guru saya yang di Tegal, masih hidup, Tallallahu rahmatullah bihayatih. Itu mimpi yang khulaso mimpinya itu saya suruh mempelajari hikam gitu. Kalau ditafsiri sama Ustaz Ahmad, kalau saya belajar hikam, insyaallah akan ada penambahan keterbukaan gitulah dalam mempelajari tasawuf. Nah, saya sempat dikasih juga sama Kiai Hasan ini nuskhahnya yang diterjemah Kiai Soleh. Mulai saya hafal tuh dikit-dikit. Min alamatil i'timad 'ala al-amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Kemudian enggak dari awal sampai akhir saya ambil yang penting-penting buat saya. Hikam semua penting, tapi yang penting-penting buat saya. Nah, setelah saya sedikit hafal beberapa makalah hikam itu, memang iya, nafi itu. Jadi kalau kita sedang ada masalah apa, itu ingat ke situ. Oh, di hikam gini. Jadi kayak apa ya? Itu mulai jatuh cinta itu saya dengan hikam. Masih untuk pribadi, belum berani buat ngajar, masih untuk pribadi. Paling buat seringan-seringan aja kalau sedang ngajar apa. Tapi memang ajib itu. Kayak iskalat, kesulitan-kesulitan dalam suluk, kesulitan-kesulitan dalam perjalanan menuju Tuhan itu kebuka dengan itu memang. Umpama kita hati kan kalau doa sama Allah Ta'ala lama tidak diijabah kan ada unek-unek di hati kita. Kenapa saya nggak diijabah? Setelah hafal makalah hikam muncul itu. Saat unek-unek itu terlintas di dalam hati, muncul ingatan dengan kata-kata hikam itu. Apa kata Imam Ibn Athaillah tentang doa yang lama tidak diijabah itu? Idza futiha laka babul fahmi fil man'i 'adal man'u 'ainal 'ata.
Kurang lebih seperti itulah. Kalau sudah dibuka bagimu pemahaman kenapa doa ini ditolak, ada apa? Niscaya kembali al-man'u menjadi ainul ata. Tidak diijabahnya doa itu, yaitu aslinya itu ijabah. Kalau ya Ahmad tapi Ki Hasan itu yang sering ngasih contoh waktu taklim di Tegal itu. Kayak orang yang mau nunggu bis, zaman dulu kan kendaraan masih jarang. Nunggu bis lewat, ada bis yang bagus. Wah ini nih saya pingin naik ini. Pas di stop nggak mau berhenti bisnya ini, tetap jalan. Ini kan al-man'u, ditolak keinginan kita naik bis sama Allah kan. Setelahnya ada bis yang jelek, obrok-obrok, suaranya ribut, berhenti, naik kita ke yang jelek. Baru berapa ratus meter, tidak taunya bis yang bagus tadi yang kita stop nggak mau berhenti itu masuk ke jurang. Nah, itu dalam ainal ata. Ini hanya satu contoh dari hikam. Ajib, banyak yang makalah beliau yang kayak gitu sifatnya itu. Kita lagi ada apa terlintas, ada apa terlintas. Nah, ini mungkin yang menjadi sebab hikam ini digandrungi oleh ulama-ulama, kiai-kiai kuno, habaib-habaib kuno ya. Selalu menyelipkan qala Ibn Athaillah fil hikam, qala Imam Ibn Athaillah fil hikam, qala fil hikam, itu sering muncul itu. Nah, setelah saya tua gini nih, saya kok punya pendapat beda ya dengan pendapat-pendapat yang dulu dikatakan ngaji hikam terlalu tinggi apa itu. Saya kok lain ya pendapatnya, tanpa niat kurang ajar dan suladab dengan komentar-komentar para pendidik-pendidik di zaman saya ngaji dulu. Bukan guru-guru saya, nggak ada keterangan Ustadzul Imam jangan taklim hikam dulu, nggak ada. Ini mah obrolan-obrolan ustadz-ustadz, pengajar-pengajar kalau lagi ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Nggak ada nas khusus dari Syekhuna Al-Imam Al-Hafidh, Imam Al-Habr, Syekhuna Abu Yahya, apalagi Ahmad Ki Hasan ini malah maki. Jangan ngaji hikam gitu, nggak ada. Seperti larangan beliau-beliau untuk ngaji futuhat, bukan beda urusan itu. Kalau Futuhatul Makkiyah, Imam Ibn Arabi itu memang banyak keterangan langsung dari beliau-beliau, jangan itu untuk mubtadiin, tidak boleh. Kan jelas masalahnya itu. Ibarah-ibarah Sayyidi Ibn Arabi memang tinggi. Tapi itu pun sudah tuntas masalahnya kan. Silahkan baca Futuhat yang sudah di apa ya? Bukan di tas, ya di tas apa? Bentar. Bilang di tas saya takut kurang ajar. Di Tahqiq Imam Syarani apa? Enggak kurang sopan juga kata apa yang sudah ada bayan. Yang sudah ada bayan dari Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Al-Jawaqid wal Jawahir fi Aqaidil Akabir. Tuh. Tapi ini beda masalahnya, beda. Kitab Futuhatul Makkiyah dengan hikam beda. Hikam mah ini kayak burdah di mana-mana dipakai. Meskipun pengarangnya thariqahnya Syadziliyah, thariqah apapun kalau Anda baca karangan-karangan Bama Mursyid Qadiriyah, Mursyid thariqah ini itu
ketika mereka berdalil muncul itu qala Ibnu Athaillah, qala fil hikam. Malah saya pernah dapat keterangan ini yang luar biasa ini. Sebagian ucapan ulama ini saya dengar di darasnya Imam yang meninggal syahid, siapa namanya, Imam Buti. Karena ada rekaman beliau ngajar hikam. Cetakannya juga ada. Qala ba'dul ulama law jazatis shalah bi syai'in ghairi al-Qur'an la jazat bi hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Andai boleh sholat itu diisi dengan sesuatu selain ayat-ayat Quran, pasti akan boleh diisi dengan hikam Ibn Athaillah. Ini pujian sudah ghayah ini. Ghayah-ghayahnya pujian. Lau jazatis salatu bi syai'in ghairi al-Qur'an la jazat bi hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Mau nyari pujian apa lagi? Ini sudah tinggi-tingginya pujian. Kalau mazhab beliau Maliki ya, Maliki al-mazhab. Tariqahnya Syadziliyah. Pangkat beliau sampai Maqamul Irsyad, Mursyid Syadziliyah fi zamanih. Guru beliau Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi. Mulai masuk ke hikam. Al-hikamu jam'u hikmah. Apa itu hikmah? Al-hikmah itu ada yang memberi definisi ilmu nafi'. Tapi kalau yang pas buat kitab hikam ini, al-hikmah kullu kalimatin hasala laka biha naf'un. Setiap kalimat yang hasil untukmu dengan kalimat itu satu kemanfaatan. Hikam yang pertama, min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsan ar-raja' 'inda wujudiz zalal. Sebagian alamat bersandar kepada amal, nuqsanur raja, kurangnya raja. Raja itu berharap kepada Allah. Inda wujudiz zalal, ketika terjadi zalal. Zalal itu ya dosa, itu kesalahan, dosa tergelincir maksudnya ya, dosa. Ini buat aulad al-hadis, anak-anak Ribatul Rahman, tolong dihafal ya, dikit-dikit aja. Insya Allah Anda akan merasakan yang dirasakan orang-orang yang menghafalkan hikam. Kalau ada yang ngomong umpama, oh katanya hikam itu paling tinggi. Saya ulangi lagi keterangan saya di depan tadi. Ada memang, saya juga dengar itu. Katanya tingkatan ngaji tasawuf itu Bidayatul Hidayah. Kalau aliran Ghazaliyah ya, Kutubul Imam Al-Ghazali itu dari Bidayah naik ke Minhajul Abidin, dari Minhajul Abidin Ihya lah baru hikam. Itu ada keterangan itu.
Tapi sampai kapan mau ngaji hikam kalau nunggu hatam ihya? Belum tentu ente sampai selesai mondok ihyanya sudah hatam. Udah ikuti aja yang saya alami, dikit-dikit dihafal, dikit dipahami. Ini memang langsung masuk ke sini kan, saya tahu bakal bingung anak-anak ini, anak-anak ma'had yang baru ta'lim tuh. Ini kan min alamatil i'timadi 'alal amal. I'timad ini sudah harus memahami dulu. I'timad 'alal amal itu apa? Nuqsanur roja itu apa? Inda wujudiz zalal sih jelas ya, dosa, kesalahan. Jadi orang ibadah apa saja, sholat yang wajib-wajib, sholat, puasa, Ramadan, zakat, haji dan lain-lain. Kemudian setelah wajib sudah dirutinkan, ada ibadah sunnah, sholat duha, puasa Senin Kemis, sedekah sunnah dan lain-lain. Dirutinkan sama si hamba nih ibadah-ibadah itu. Setelah rutin, ini kan pekerjaan badan nih, ibadah nih. Pekerjaan badan itu amal, disebut al-amal. Siapapun, laki, perempuan, pokoknya akil, sudah bisa berpikir, kan otomatis dia merasa kalau dia sudah melakukan ibadah, memang sudah melakukan, gimana nggak merasa. Ada orang sudah istiqomah sholat subuh, masa merasa dia tidak ahli sholat subuh? Ya pasti merasa kan, saya ahli sholat. Rasa dia ahli sholat, ahli puasa Ramadan, yang memang nyata dia kerjakan, ahli puasa Senin Kemis, yang memang dia rutinkan, rasa itu, tanpa dia sadari, ketika dia berdoa kepada Allah Ta'ala itu suka muncul itu di dalam hati itu. Saya ini kurang apa ya Allah? Sholat sudah, Ramadan sebulan saya puasa, zakat saya keluar, sedekah iya, ini. Ya munnu 'ala Allah bi'amalih. Ya hitung itu amal-amal dia. Ini khotir-khotir atau bahasa Jawanya kerentek-kerentek di hati yang memang otomatis terjadi. Terus dihitung-hitung, masa saya doa minta ini aja nggak dikasih? Gitu. Nah, itu yang disebut i'timad 'alal amal. Dan itu dilarang keras, tidak boleh itu. Di dalam ubudiyah kita kepada Allah Ta'ala itu dilarang keras. Pegangan sama amal. Saya ini sudah mengamalkan ini kok minta gak dikasih. Berarti kan dia merasa punya amal kan. Nah, dijawab sama Allah Ta'ala. Loh, memangnya kamu sholat itu kamu sholat sendiri? Saya yang bikin kamu sholat itu. Kamu sodako, kamu yang sodako. Saya yang menciptakan kamu bersodako. Saya yang menciptakan kamu mengeluarkan zakat. Nah, hujjah kita itu terbantahkan bahwa betul kita sholat, tapi sholat kita disolatkan Allah. Betul kita sodakoh kita disodakohkan Allah. Jadi semua amal kita ini murni ni'matun min ni'amillah. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setelah kita tahu bahwa al-amal yang terjadi di kehidupan kita itu murni dari Allah, ya, nggak ada apa-apanya kita. Bagaimana bisa dijadikan sandaran? Mustahil. Karena itu sangat keliru orang yang bersandar kepada amal. Siapa yang harus kita sandari? Allah, pencipta amal. Jadi bukan i'timad 'alal amal, tapi i'timad 'ala Allah. Nah, maksudnya Imam Ibn Athaillah itu ke situ. Setelah muncul faham bahwa i'timad 'ala Allah bukan 'alal amal, merasa nih si abad ini, oh saya sudah begitu kok. Dihantam sama Imam Ibn Athaillah. Oh nanti dulu, coba dicek. Min alamatil, kullu mudda'in mumtahan kan. Min alamatil i'timadi 'ala al-amal nuqsadur raja inda wujudiz zalal. Coba dicek. Kalau ada orang istiqomah tahajud, istiqomah nih, bertahun-tahun tahajud, bertahun-tahun puasa, bertahun-tahun sedekah sunnah sampai dermawan. Satu waktu dia berhenti, tidak tahajud selama seminggu kah, 2 minggu kah. Kemudian ketika itu ada kesulitan, kan dia doa kan, berdoa kepada Allah Ta'ala. Muncul itu di hati itu, kayaknya saya doa ini sulit diterima, saya lagi berhenti tahajud. Apalagi kalau sampai dia na'udzubillah sholat subuhnya kesiangan atau habis maksiat apalah yang terjadi di kehidupannya, lebih gak percaya lagi. Wah gak mungkin diijabah ini. Ketahuan ini. Berarti orang itu masih mu'tamid 'alal amal, bukan mu'tamid 'ala Allah. Udah jangan Ihanu jadi salik, jangan merasa dia termasuk orang yang suluk ila Allah. Berarti hikam pertama saja belum lulus ente. Min alamatil i'timadi 'ala al-amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Apa hikmahnya kita faham? Hikmah pertama dari hikam, kita tahu bahwa kita bukan apa-apa. Meskipun kita belum mampu mengamalkan hikam yang pertama, tapi kita dapat faedah. Tahu diri ya, arafta nafsaka. Kita jadi tahu bahwa kita ini jangankan lulus di dalam suluk pertama saja belum. Kan minim kita jadi dapat sofa kan. Saya ini belum apa-apa. Lalu gimana Imam Ibn Athaillah pengarang hikamnya kayak apa hatinya itu? Ternyata setelah kita teliti, kita cari-cari, dicek and recheck, dicek betul. Hikam pertama aja masih nggak lulus. Allah nas'alullah as-salamah wal afiyah wal futuh wal munuh wal rusuh wal salahul qalb wal jasad wal ruh lana wa la auladina banatina dhurriyyatina wa hababina wa man sadaqa fi mahabbatina. Ya Allah, mudah-mudahan dapat futuh besar, faham hikam, faham ilmu tasawuf, dan diberi futuh ya Allah Ta'ala untuk mengamalkan. Barakati Syekh Imam Al-Hafidh Al-Musbit Al-Haqqan Allah. Barakati Syekh Imam Al-Hafidh Al-Haqqan Al-Qadir bin Ahmad bin Firi. Barakati al-awliya wal anbiya al-mursalin. Barakati Syekh Al-Sina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakati bil Imam Ibn Athaillah. Sebagai amin Allahumma amin. Sebagai keterangan terakhir, apakah Imam Ibn Athaillah, ini pembahasan ba'du syurah, mempunyai dalil dengan keterangan beliau min alamatil i'timad 'ala al-amal ila akhirih? Ya, katanya Imam Ibn Athaillah
mengambil hikmah pertama dari hikam tadi itu minal hadits sahih, dari hadis sahih alladzi rawahu al-Bukhari wa ghairuh, yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan lain-lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan yudkhila ahadakum al-jannata 'amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmatih. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan memasukkan salah satu kalian ke dalam surga amalnya. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan paduka ya Rasulullah? Wala ana, tidak juga saya. Illa an yataghammadani Allahu birahmatih. Insyaallah. Kecuali kalau Allah Ta'ala memenuhi saya dengan rahmatnya. Setiap hikmah dari hikam Ibn Athaillah itu pasti ada landasan Quran, ada landasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilham-ilham yang beliau terima di dalam mengarang hikam itu tetap dasar Quran hadisnya lengkap. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.